Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq masih berusia belia saat menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalangan orientalis yang tendensius kerap menjadikan pernikahan tersebut sebagai perkara untuk memojokkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pernikahan itu sah dan pantas adanya. Aisyah sudah berusia balik saat tinggal serumah dengan suaminya itu. Hubungan itu pun terjalin dengan tujuan yang lebih dari sekedar hubungan antara dua insan. Sebab ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu misi dakwah Islam. Sejarah membuktikan Aisyah merupakan seseorang yang cerdas, selalu berpikir kritis dan analitis dalam melihat suatu peristiwa. Ilmu hadis pun bisa dikatakan berutang banyak pada istri Nabi Muhammad SAW tersebut. Ini misalnya, suatu ketika Abu Hurairah menanyakan kepada Aisyah perihal hadis yang diperoleh dari sahabat Nabi SAW Abu Dzar Al-Ghifari yang menyebutkan sholat seseorang bisa batal karena tidak adanya pembatas yang dapat menghalang seseorang untuk tidak melintas di depan orang sholat. Mendengar keterangan itu, Aisyah tidak setuju bila sholat seseorang batal jika ada seseorang yang melintas di depannya. Aisyah lantas menyampaikan bukti dari pendapatnya berdasarkan pengalamannya serumah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Demi Allah, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, sementara aku sedang tidur telentang di atas tikar. Kakiku berada di antara beliau dan kiblat. Timbul niat dariku untuk tidak duduk yang dapat mengganggu sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku membiarkan kakiku terjulur di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Di sini Aisyah menegaskan pandangannya kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk hendak mengkaji terlebih dahulu seluruh keterangan yang ada sebelum dapat menyimpulkan suatu hukum. Kisah di atas hanyalah satu dari banyaknya kontribusi Aisyah bagi ilmu hadis. Di sini Aisyah menegaskan pandangannya kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk hendak mengkaji terlebih dahulu seluruh keterangan yang ada sebelum dapat menyimpulkan suatu hukum. Kisah di atas hanyalah satu dari banyaknya kontribusi Aisyah bagi ilmu hadis. Sesudah wafatnya Rasulullah SAW di Madinah dan Mekah, marak bermunculan majelis-majelis keilmuan. Ada yang diselenggarakan para sahabat dari kalangan pria, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, atau Zaid bin Sabit. Namun, bagaimanapun, majelis ilmu yang dapat dibilang paling besar ialah yang diadakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ialah yang menjadi poros utama dalam transmisi keilmuan Islam pada fase sahabat dan tabi'in. Demikianlah kontribusi amat penting dari sang ibunda umat Islam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dalam memajukan khazanah pemahaman keislaman yang benar dan berdasar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.